Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini kami akan menyampaikan majelis yang pertama, dikutip dari kitab Fathur Rabbani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pagi hari Ahad 3 Syawal 545 Hijriah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membincangkan sesuatu di pondoknya, menyanggah ketetapan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan bentuk kematian atau ketiadaan agama, tauhid, tawakal dan ikhlas dalam diri manusia. Ketahuilah, jiwa atau an-nafs, orang yang beriman tidak mengenal kata-kata mengapa dan bagaimana. Dia akan mengatakan semua bencana, bala, jiwa terjadi akibat dari sikap pembelotan dan penentangan. Seseorang yang ingin memperbaiki islahuha, jiwanya harus menghilangkan pembelotan dan penentangan itu agar terbebas dari seluruh keburukan. Jika pembelotan dan penentangan itu dilawan, jiwa manusia akan terasa tenang dan segalanya menjadi baik. Jiwa itu hakikatnya selaras dengan semua jenis ketaatan dan meninggalkan seluruh kemaksiatan. Saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada jiwa yang tenang itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Duhai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas dan diridhoinya. Rasa rindu akan bersemayam pada jiwa-jiwa yang tenang, sedangkan keburukan akan menjauh darinya. Semua yang berkaitan dengan makhluk tak lagi berkait dengannya. Saat itu jiwa tersebut pantas dinisbahkan pada ayahnya jiwa, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi yang agung itu telah berada pada kondisi tanpa godaan hawa nafsu. Hatinya tenang menghadapi kehadiran beragam makhluk, termasuk malaikat. Bahkan makhluk-makhluk itu justru menawarkan diri untuk melayaninya. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam justru berkata, aku tak menginginkan pertolongan dari kalian, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengetahui kondisiku sehingga aku tak perlu meminta apapun. Ketika kepasrahan dan ketawakalan Nabi Ibrahim alaihissalam sudah sangat mantap, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada api, kuni bardam wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Perintah Allah itu menjadi pertolongan bagi orang yang bersabar di dunia tanpa perhitungan. Oleh karena itu pahala Allah untuknya di akhirat pun tak ternilai jumlahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahala mereka tanpa hisab. Tak ada sesuatu pun yang terlepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk berbagai peristiwa yang menimpa orang-orang yang menanggung beban karenanya. Bersabarlah bersama Allah sebentar saja, karena engkau telah melihat kelembutan dan kenikmatannya berupa keberanian setelah kesabaran sesaat.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah pun akan memberi pertolongan dan keberuntungan. Bersabarlah bersama Allah Subhanahu wa taala. Waspadalah dan janganlah melalaikannya. Jangan kau tinggalkan kewaspadaan itu hingga ajal menjemput. Sebab tak ada gunanya kewaspadaan setelah kematian. Maka dari itu teruslah waspada. Berhati-hatilah sebelum semua yang ada pada dirimu direnggut darimu tanpa kau sadari. Kemudian engkau menyesal di hari ketika penyesalan tak berguna lagi. Perbaikilah hatimu. Jika hatimu baik, niscaya seluruh keadaanmu akan baik. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Fi qalbi ibnu Adam mudghah iza saluhalaha sairun jasadihi wa iza fasadalaha sairun jasadihi ala wahyal qalbu. Dalam dada anak Adam terdapat segumpal daging. Jika daging itu bagus, seluruh jasadnya pun bagus. Jika daging itu rusak, seluruh tubuhnya pun rusak. Ketahuilah, daging itu adalah hati. Memperbaiki hati dapat dilakukan dengan bertakwa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengesahkannya dan ikhlas dalam beramal. Adapun kerusakan hati dipicu oleh kekosongan dari hal tersebut. Hati laksana burung di dalam sangkar, seperti mutiara di kotak kayu, atau yang disebut dengan hikkah, atau bagaikan harta dalam lemari. Hati diumpamakan dengan burung, bukan dengan sangkar, dengan mutiara, bukan dengan kotak kayu, dengan harta, bukan dengan lemari. Ya Allah, sibukkanlah raga kami dengan ketaatan kepadamu. Sibukkanlah hati kami dengan pengetahuan tentang-Mu. Sibukkanlah kami sedemikian rupa sepanjang hidup kami, baik siang maupun malam. Sertakanlah kami bersama orang-orang saleh terdahulu. Berilah kami rezeki seperti yang Kau berikan kepada mereka. Jadikanlah itu semua milik kami, sebagaimana Engkau menjadikan itu semua milik mereka. Wahai kaum muslimin, jadikanlah diri kalian milik Allah Subhanahu wa taala. Layaknya orang-orang saleh menjadikan diri mereka miliknya, sehingga Allah menjadi milikmu seperti Dia menjadi milik mereka. Jika kalian menginginkan Allah Subhanahu wa taala menjadi milik kalian, sibukkanlah diri kalian dengan menaatinya, bersabar bersamanya, ridho akan segala ketentuannya terhadap diri kalian dan orang lain. Wahai kaum muslimin, zuhudlah di dunia ini. Ambillah bagian-bagian dunia bagi manusia aqsa mahum, dengan penuh ketakwaan dan kewaraan. Lalu carilah akhirat. Lakukanlah amalan-amalan untuk akhirat. Lawan dirimu sendiri dan taatilah Tuhanmu. Berilah peringatan pada diri kalian dan orang lain. Hai anak muda, nasihatilah dirimu sebelum terlebih dahulu, baru kemudian menasihati orang lain. Seharusnya engkau sedikit lebih menghususkan hawisah, perhatian pada dirimu sendiri. Engkau tak perlu memperhitungkan kekeliruan orang lain. Masih banyak sisa kekeliruan pada dirimu yang perlu diperbaiki. Celakalah engkau yang mengetahui bagaimana menyelamatkan orang lain, tetapi tidak bisa melihat cara untuk mengendalikan diri sendiri.
Hanya orang yang bisa melihat yang dapat mengarahkan umat manusia dan menyelamatkan mereka dari lautan luas. Orang semacam itu senantiasa menyucikan Tuhan dan memujinya Al-Mahmud. Ketahuilah, orang yang mendatangi Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah orang yang mengenalnya. Orang yang tidak mengenalnya mana mungkin mendapatkan petunjuk ke arahnya. Tidak ada ungkapan yang kamu ketahui tentang tindakan Allah Subhanahu wa ta'ala hingga engkau mencintainya dan berbuat hanya untuknya, bukan yang lain. Engkau hanya takut kepada Allah dan berani kepada selain Allah. Semua itu dilakukan dengan hati, bukan dengan ucapan atau qalqalan, dalam kesendirian, bukan dalam keramaian atau jalwat. Jika tauhid adalah pintu atau bab rumah, maka kemusyrikan di dalam rumah dahil ad-dar bagaikan kemunafikan. Celakalah engkau bila lidahmu bertakwa tetapi hatimu mengingkarinya, mulutmu bersyukur tetapi hatimu kufur. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, ya bna Adam, khairi ilaika nazilun wa syarruka ilayya sa'idun. Wahai anak Adam, kebaikanku kepadamu turun, sedangkan keburukanmu terhadapku naik. Celakalah engkau bila mengaku hamba Allah tetapi dirimu menaati yang lain. Jika engkau memang benar-benar hambanya, engkau akan memusuhi sesembahan selain Allah dan hanya meminta pertolongan kepadanya. Orang beriman yang terjaga tidak akan menaati dirinya, setan, dan hawa nafsunya. Dia tidak mengenal setan apalagi menaatinya. Tak memedulikan dunia tetapi justru menghinanya. Yang dicari hanyalah akhirat. Bila seseorang dapat meninggalkan kehidupan dunia dan berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan ikhlas beribadah kepadanya di sepanjang waktunya serta mendengarkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakat wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Jauhkanlah diri dari menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Esakanlah Allah, dialah pencipta segala sesuatu dengan kekuasaannya. Wahai pencari sesuatu selain Allah, tidaklah engkau berpikir, bukankah sesuatu itu tersimpan dalam khazanah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Seperti tersurat dalam firman-Nya, wa in min syai'in illa indana hazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Dan tidak ada suatu pun melainkan pada sisi kamilah khazanahnya, dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran yang tertentu. Hai anak muda, tidurlah di bawah aliran takdir dengan berbantalkan mutasawidan atau kesabaran, bertaklid pada ketentuan Tuhan
dan beribadah dengan sukarela dalam keringanan. Jika engkau berlaku demikian, Allah akan menganugerahimu takdir berupa karunia dan belas kasih yang tak patut kau pinta dan impikan, karena sangat agung. Wahai kaum muslimin, setujuilah takdir, terimalah ajakan Abdul Qadir sang mujtahid dalam menyetujui takdir, sebab kesetujuanku pada takdir adalah langkah menuju ke arah sang penentu takdir, Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai kaum muslimin, mari kita bernazar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menerima ketentuan dan tindakannya. Kita tundukkan kepala, lahir dan batin untuk menyetujui ketentuannya dan berjalan dengan kendaraan ketundukan, sebab takdir merupakan putusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita hormati karena pengutusnya. Jika kita memperlakukan takdir seperti itu, kita akan bersahabat dengannya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan sang penentu. Dalam hal ini pun Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hunalikal walayahu lillahil haq wa khairun sawaban wa huwa khairun uqba. Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang Maha benar. Dialah sebaik-baik pemberi pahala dan sebaik-baik pemberi balasan. Dengan demikian engkau akan senang meminum air samudera pengetahuan, memakan hidangan karunia, menikmati keramah tamahan, dan mendapatkan limpahan kasih sayangnya. Keadaan tersebut hanya diberikan kepada orang yang sangat khusus, 1 banding 1.000.000 orang dari seluruh kelompok dan golongan di dunia. Hai anak muda, bertakwalah dan taatilah batas-batas syariat. Lawanlah bujuk rayu hawa nafsu, setan dan teman-teman yang buruk. Orang yang beriman akan berjihad melawan 3 hal tersebut. Kepalanya terlindungi topi baja, pedangnya terhunus, dan lekukan pelana kudanya terlihat nyata. Ia tidur seperti biasa, makan sesuai dengan kebutuhan, berbicara hanya seperlunya, dan diam pun menjadi kebiasaannya. Takdir Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka berbicara. Demikian pula tindakannya membuat mereka berkata-kata, menggerakkan pikiran mereka di dunia, sebagaimana organ tubuh mereka yang dapat berbicara kelak di hari kiamat. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka berbicara seperti halnya benda mati dan tumbuhan. Kemampuan mereka berbicara itu terwujud sebab kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan mereka untuk menjalankan perintah, Dia akan menyiapkan segalanya untuk mereka. Bila mana Allah berkehendak untuk menyampaikan pokok pembicaraan dan kabar gembira yang berfungsi sebagai hujah bagi mereka, Allah pun memerintahkan para nabi dan rasul berbicara. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat para utusan kehadiratnya, Dia pun menghadirkan orang-orang berilmu yang mengamalkan ilmunya. Dia akan menganugerahkan kemampuan berbicara tentang kemaslahatan kepada orang-orang berilmu sebagai wakil para nabi. Rasulullah SAW bersabda, al-ulama warasatul anbiya. Orang-orang berilmu adalah pewaris para nabi. Wahai kaum muslimin, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya.
Lihatlah nikmat-nikmat yang kau rasakan sebagai sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Tsumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Dan segala nikmat yang ada padamu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Lantas di manakah rasa syukur kalian, duhai orang-orang yang bergelimang kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Wahai yang melihat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang datang dari selainnya. Terkadang engkau melihat nikmatnya dari mata orang lain. Tak jarang engkau pun mengabaikan nikmat itu sambil menginginkan sesuatu lain yang tidak kau miliki. Kadang engkau juga menggunakan nikmat itu untuk bermaksiat, menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Hai anak muda, engkau perlu menyendiri guna mengeluarkanmu dari kemaksiatan dan kekeliruan. Pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kesendirian itu akan mengingatkanmu pada pengawasan ilahi atas dirimu. Engkau sangat membutuhkan pengawasan. Sedang pengawasan itu baru terasa saat kau sendiri. Engkau pun memerlukan peperangan atas hawa nafsu dan setan yang merobohkan banyak orang dengan kekeliruan. Meruntuhkan orang-orang zuhud dengan syahwat. Menjatuhkan para abdal dengan pikiran dan kekhawatiran duniawi saat berhalwat. Melalaikan orang-orang jujur dari perhatian dan kesibukan mereka menjaga hati. Mereka adalah orang-orang yang tertidur di pintu kerajaan Tuhan dan terjaga dalam posisi berdakwah. Orang-orang berilmu menyeru manusia untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dan senantiasa mengetuk hati nurani. Mereka berkata, wahai hati, wahai roh, wahai manusia, wahai jin, wahai orang-orang yang ingin berkuasa, mari kita mengetuk pintu kekuasaan Tuhan. Berusahalah ke sana dengan mengajukan hati, ketakwaan, pengetahuan, kewaraan yang tinggi, dan kezuhudanmu di dunia, di akhirat, dan semua hal selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kesibukan mereka. Tujuan mereka adalah memperbaiki makhluk Allah secara menyeluruh, meliputi langit dan bumi dari singgasana Tuhan sampai hawa nafsu dan kekayaan. Duhai anak muda, tinggalkanlah diri dan hawa nafsumu. Jadilah seperti mereka yang meletakkan dunia di bawah telapak kaki, bahkan hanya jadi debu yang menempel di tangan. Allah Subhanahu wa ta'ala pun berfirman, yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi. Yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dari dua orang tuanya yang mati dalam keadaan kafir. Yang beriman akan hidup, yang kafir akan mati. Yang mengesahkan Tuhan akan hidup, yang menyekutukannya akan mati. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, awaluman mata min khalqi iblisun. Makhlukku yang paling pertama mati adalah iblis. Maksud Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis di atas adalah iblis telah menentang, maka ia mati disebabkan kemaksiatannya. Ketahuilah
Sekarang ini adalah akhir zaman. Pasar kemunafikan sudah tampak. Demikian pula pasar kebohongan. Karena itu janganlah duduk bersama orang-orang munafik, pembohong, dan dajjal. Celakalah engkau jika dirimu munafik, kafir, dan musyrik. Bagaimana mungkin engkau duduk bersama diri yang busuk itu? Tantanglah dia, jangan bersepakat dengannya. Kendalikanlah dia, jangan sekali-kali membiarkannya bebas. Penjarakanlah dia, berilah hukuman yang pantas baginya. Tundukkan dia dengan mujahadah atau melawan hawa nafsu. Adapun dengan hawa nafsu, kendalikan hawa nafsu supaya engkau tidak dikendalikan olehnya. Jangan pula bersahabat dengan tabiat, karena ia laksana anak kecil yang tak berakal. Bagaimana mungkin engkau belajar dari anak kecil dan menerima pelajaran darinya? Selain itu, setan adalah musuhmu, sekaligus musuh ayahmu, Nabiullah Adam alaihissalam. Bagaimana engkau tinggal bersamanya dan menerimanya, sedang engkau dan dia terikat dengan permusuhan lama. Jangan mempercayainya. Dia pembunuh ayah dan ibumu. Jika memungkinkan, dia pun akan membunuhmu, sebagaimana dia membunuh kedua orang tuamu. Jadikanlah ketakwaan sebagai senjatamu. Begitu pula pengesaan kepada Tuhan, kedekatan dengannya, kewaraan dalam berhalwat, dan kejujuran memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kau jadikan sebagai prajuritmu. Senjata dan serdadu itu sanggup mengalahkan dan menghancurkan setan, memorak-porandakan pasukannya. Bagaimana setan tidak hancur sedangkan Tuhan bersamamu? Duhai anak muda, sertailah dunia dengan akhirat. Tempatkanlah keduanya dalam suatu tempat yang sama, lalu menyendirilah dengan Tuhanmu tanpa keduanya, agar hatimu tak terkait dengan dunia ataupun akhirat. Engkau menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kosong dari segala sesuatu selainnya. Engkau tidak terikat dengan makhluk dalam menghadap Sang Pencipta. Pangkaslah sebab-sebab pengikat itu dan lepaskanlah simpul-simpul pembelitnya. Jika memungkinkan, jadikanlah dunia untuk dirimu, akhirat untuk hatimu, dan Tuhan untuk rahasiamu. Hai anak muda, jauhkanlah dirimu dari nafsu dunia atau akhirat. Jangan mengikuti sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, karena engkau telah jauh dalam kebendaan yang fana. Saat itu petunjuk Allah akan mendatangimu, petunjuk yang tak ada kesesatan setelahnya. Bertobatlah atas dosa-dosamu, bergegaslah dari dosa menuju Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau bertobatlah secara lahir dan batin. Pertobatan adalah inti sebuah negara. Karena itu lepaskanlah pakaian kemaksiatan dengan pertobatan yang tulus. Selanjutnya, rasa malu yang sebenar-benarnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bukanlah kiasan. Perasaan malu adalah perilaku hati yang didapat setelah seseorang membersihkan raganya dengan syariat. Sang pengubah, Allah Subhanahu wa taala, memiliki ketetapan, demikian pula hati memiliki perilakunya sendiri. Ketika hati keluar dari gurun sebab akibat dan hubungan dengan makhluk, hati mengendarai perahu ketakwaan
dan pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu yang tampak atau makhluk ditinggalkan dan yang dicari adalah penyebab hakiki. Saat perahu itu berada di tengah samudra, hati akan berkata seperti yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allazi khalaqani fahuwa yahdin, yaitu Tuhan yang telah menciptakan aku, maka dialah yang memberi petunjuk kepadaku. Allah Subhanahu wa taala membimbing pelaut dari satu pantai ke pantai yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, sehingga berlabuh di tempat yang indah dan lapang. Acap kali dia mengingat Tuhannya, kebaikannya bertambah dan keburukannya pun terlepas darinya. Hati orang yang mencari Allah Subhanahu wa taala siap menempuh perjalanan jauh dan siap meninggalkan segalanya. Jika di tengah jalan dia merasa takut gagal, keimanannya akan kembali memberi semangat dan dukungan untuk melanjutkan perjalanan. Hingga akhirnya api kegelisahan dan ketakutan pun padam, digantikan dengan cahaya keintiman dan kebahagiaan karena kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Duhai anak muda, jika penyakit mendatangimu, sambutlah dia dengan rangkulan kesabaran dan tetaplah tegar hingga datangnya penawar. Ketika penawar datang, sambutlah dia dengan rangkuhan rasa syukur. Bila engkau dalam kondisi semacam itu, engkau telah berada dalam kehidupan dunia yang fana. Ketahuilah rasa takut terhadap api neraka memutus jantung orang-orang beriman, memucatkan wajah dan menyedihkan hati mereka. Jika rasa takut itu telah menetap di hati mereka, Allah akan menyirami mereka dengan air kasih sayang dan kelembutannya. Allah akan membukakan pintu akhirat sehingga mereka mendapatkan tempat yang aman. Pada saat mereka sedikit merasa tenang, damai dan nyaman, Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu keagungannya dan memutus hati dan nurani mereka dari bimbingan, dari kebimbangan. Sebaliknya rasa takut mereka terhadap api neraka semakin bergelora daripada sebelumnya. Ketika semuanya telah sempurna, Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu keindahan. Mereka tinggal di sana, merasa tenang dan terjaga, serta menempati tingkat yang semakin hari semakin tinggi. Duhai anak muda, jangan sampai keinginan tertinggimu hanya terkait dengan sesuatu yang kau makan, minum, pakai, nikahi, tempati, dan kau kumpulkan. Semua itu hanya keinginan nafsu dan tabiat alami manusia. Jika demikian halnya, lantas di manakah keinginan hati dan nurani yang bermuara pada pencarian Tuhan yang Maha Benar? Keinginan tertinggimu adalah sesuatu yang kau inginkan. Jadikanlah keinginan tertinggimu adalah Allah Subhanahu wa taala dan segala yang dimilikinya. Dunia mempunyai pengganti yaitu akhirat. Makhluk mempunyai pengganti yaitu Sang Pencipta. Setiap kali engkau meninggalkan sesuatu di dunia yang fana ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya dengan yang lebih baik di masa yang akan datang.
Pertimbangkanlah apa yang tersisa dari umurmu hari ini dan perhitungkanlah, siapkanlah dirimu untuk akhirat dan bersiaplah menghadapi malaikat pencabut nyawa. Ingat, dunia hanya tempat singgah bagi kaum yang beriman, sedangkan akhirat dibangun untuk mereka. Jika semangat menuju Allah Subhanahu wa taala telah datang darinya, akan ada batas antara mereka dan dunia. Dan akan menjadi penempaan diri tatkala menempati rumah di akhirat. Saat itulah mereka tidak lagi membutuhkan dunia ataupun akhirat. Hai pembohong, engkau mencintai Allah saat mendapatkan nikmat. Ketika cobaan datang, kau lari darinya seolah-olah dia bukan kekasihmu. Pahamilah, sesungguhnya derajat hamba akan terlihat tatkala diuji. Jika cobaan dari Allah datang, tapi engkau tetap tegar, engkau adalah pencinta Allah. Jika engkau berubah, tampaklah kebohongan, sehingga pernyataan pertamamu tentang cinta menjadi batal tak berguna. Suatu ketika seorang laki-laki mendatangi Rasulullah SAW. Seraya berkata, "Wahai Rasulullah, aku mencintaimu." Beliau pun bersabda, "Ista'idda lil pakli jalbaban." Siapkanlah pakaian untuk kepakiran. Lelaki lain berkata kepada Rasulullah SAW, "Duhai Rasulullah, aku mencintaimu." Beliau menimpalinya dengan berujar, "Ittahiz lil bala'i jalbaban." Buatlah pakaian untuk cobaan. Ingatlah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW sangat dekat dengan kepakiran dan cobaan. Karena itu seseorang yang saleh pernah berkata, setiap cobaan menuntut kesetiaan, supaya tidak ada orang yang mengaku cinta, padahal tidak. Sekiranya tidak demikian, setiap orang bisa mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ketegaran dalam menghadapi cobaan dan kepakiran menjadi tanda bagi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Jazakumullahu khairan katsiran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.